Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Bersama saya, Susi. Jangan lupa untuk menekan tombol like video ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Di bawah langit malam yang pekat, seorang gadis muda berjalan sendirian menyusuri jalanan sempit di kota Makassar. Suara derap kakinya terdengar jelas di atas trotoar yang basah oleh sisa-sisa hujan sore tadi. Ia adalah Sumiati, seorang perempuan muda asal Pinrang, Sulawesi Selatan, yang memutuskan merantau ke ibu kota untuk mengejar cita-cita mandiri. Namun, malam itu bukanlah malam biasa bagi Sumiati. Langkahnya melambat saat ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Suasana sekitar tampak lebih sunyi dari biasanya. Bahkan lampu-lampu jalanan yang seharusnya menyala hanya meninggalkan bayangan gelap di sepanjang jalan. Tolong, tolong, tolong. Suara lirih terdengar dari kejauhan. Namun tak ada orang lain yang terlihat, hanya suara angin malam yang berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang berguguran. Perasaan tidak nyaman mulai menjalar di dalam diri Sumiati, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Jangan panik, ini hanya perasaanmu saja, gumamnya dalam hati, berusaha meyakinkan diri. Namun, ketika ia melangkah lebih jauh, suara-suara itu semakin jelas. Kali ini mereka terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang menggema di sekelilingnya. Ayo sayang, jangan lari, desis suara itu dengan nada rendah dan penuh ancaman. Tubuh Sumiati mendadak membeku, napasnya tercekat dan tangannya mulai gemetar. Instingnya berkata bahwa ia harus segera keluar dari tempat itu. Tetapi kakinya seolah tak bisa bergerak. Dari ujung jalan yang gelap, 3 sosok samar mulai muncul. Mereka berjalan terseok-seok, tertawa-tawa dengan langkah yang tak karuan. Bau alkohol menyengat terbawa angin, membuat Sumiati semakin yakin bahwa mereka sedang mabuk. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bertubuh tinggi besar, mengenakan kaos merah lusuh yang sudah kotor. Ia tersenyum lebar, tetapi senyum itu terlihat lebih seperti seringai liar yang tak bisa dipahami. Hah, setan! Salah satu pemuda itu tertawa keras, seolah ia baru saja melihat sesuatu yang lucu. Matanya yang kosong menatap Sumiati, lalu berubah menjadi sorotan dingin yang menusuk. Kalian lihat wajahnya? Apa karena mabuk pandangan kita jadi kosret? Katanya kepada teman-temannya yang disambut dengan tawa kacau. Sumiati mundur selangkah demi selangkah, tetapi ketiganya terus mendekat. Tidak, aku bukan siapa-siapa. Lepaskan aku, jeritnya. Suaranya bergetar, namun permohonannya hanya ditanggapi dengan candaan kasar dan tawa sinis. Orang semacam kalian tak patut untuk hidup, ucap salah satu dari mereka dengan nada datar, seolah ia sedang membaca mantra kutukan. Sumiati ingin kabur, tetapi tubuhnya seolah dibekukan oleh aura mengerikan yang memancar dari ketiga pemuda itu. Dalam hitungan detik, mereka sudah menerkamnya seperti binatang buas, merobek paksa kesadarannya hingga akhirnya ia jatuh pingsan. Beberapa jam kemudian, ketiga pemuda itu duduk melingkar di tengah kegelapan, saling berpandangan dengan raut wajah yang campur aduk antara ketakutan dan penyesalan. Di depan mereka terbaring tubuh Sumiati yang tak lagi bernyawa. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya, meninggalkan bercak merah di atas tanah yang dingin. Bangsat, gimana ini? Salah satu dari mereka, Ukang, menggaruk kepala dengan gerakan gugup. Tangannya masih bergetar, entah karena efek alkohol atau ketakutan yang tak tertahankan. Oh, astaga, sudah semua terlanjur. Enaknya
mayatnya diapakan? Lalu, yang tampak lebih tenang, meski matanya masih merah, mengambil alih percakapan. Kita harus hilangkan jejaknya. Kalau sampai ketahuan, kita bakal masuk penjara seumur hidup. Ia menunjuk ke arah hutan di pinggiran kota. Bawa dia ke sana. Kubur di tempat yang tak akan ditemukan siapapun. Ejo, yang paling pendiam, hanya mengangguk pelan meski ia tak banyak bicara. Kedua rekannya tahu bahwa ia juga sama-sama ngeri dengan apa yang baru saja mereka lakukan. Tanpa bicara lebih lanjut, mereka mengangkat tubuh Sumiati dan membawanya ke dalam hutan yang gelap gulita. Setelah memastikan lokasi tersebut cukup jauh dari keramaian, mereka menggali lubang dangkal dan meletakkan tubuh Sumiati di dalamnya. Tanah yang dingin dan basah perlahan menutupi tubuh ringkih itu, seolah alam pun ikut menangisi nasib tragis seorang gadis desa yang hanya ingin hidup mandiri. Namun, cerita tentang Sumiati belum berakhir di sana. Arwahnya yang dipenuhi amarah dan dendam mulai menghantui hutan itu setiap malam. Tangisan pilunya bergema di udara, membangunkan makhluk-makhluk gaib yang tinggal di sana. Bahkan Raja Setan, penguasa hutan yang legendaris, turun tangan untuk mendengar jeritan Sumiati. "Apa maumu?" tanya Raja Setan dengan suara rendah yang bergema seperti guntur. Wajahnya yang menyeramkan memancarkan kekuatan magis yang tak terbayangkan. "Aku ingin kekuatan untuk membalas dendam," jawab Sumiati dengan nada penuh hasrat. Air mata mengalir deras di pipinya, tetapi tatapannya tajam dan penuh tekad. Raja Setan tersenyum misterius. "Baiklah, aku akan memberimu kekuatan yang kau inginkan. Tapi sebagai imbalannya, jiwa dan jasadmu akan menjadi milikku." Tanpa ragu, Sumiati menyetujui perjanjian itu. Ia bersedia menyerahkan segalanya demi balas dendam. Dan begitu perjanjian itu disepakati, kekuatan gaib mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Secara bertahap, ia mulai belajar mengendalikan kekuatan itu, membuat dirinya tak terlihat, memanipulasi wajahnya menjadi menyeramkan, bahkan mengendalikan pikiran orang lain. Setahun kemudian, Sumiati telah sepenuhnya siap untuk memulai aksinya. Ia mulai memburu orang-orang yang menurutnya cocok dengan ciri-ciri para pembunuhnya. Seorang pemuda berbaju merah, sopir PT, tukang ojek, dan tukang becak. Ia tak peduli apakah mereka benar-benar pelaku atau hanya korban salah sasaran. Bagi Sumiati, semua orang yang mirip dengan mereka layak dihukum. Malam itu, Munawar, seorang wartawan kriminal yang terkenal di kota Makassar, duduk di depan laptopnya, memandangi layar dengan ekspresi tegang. Sebagai seorang jurnalis, ia selalu haus akan cerita-cerita baru, terutama yang berkaitan dengan kriminalitas. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia baru saja menyelesaikan liputan tentang 2 mayat yang ditemukan di sebuah gang kecil di pinggiran kota. Ciri-ciri korban serta lokasi kejadian persis seperti yang diceritakan oleh adiknya, Mira, beberapa hari sebelumnya. Mira tuh kan nggak percaya sih sama adiknya, kata Munawar, mengingat percakapan singkat mereka. Adiknya itu, yang biasanya ceria dan santai, tampak sangat ketakutan saat menceritakan pengalamannya malam itu. Mira mengaku diantar pulang oleh seseorang yang tak dikenal. Tapi yang paling mengganggu adalah cara dia menghilang begitu saja, seperti lenyap ditelan kegelapan. "Ya, Mir, maaf deh," ucap Munawar pelan, mengingat bagaimana ia meremehkan cerita Mira waktu itu. Sekarang, setelah melihat fakta-fakta yang ada, ia mulai merasa ada hubungan antara kisah Mira dan kasus yang ia teliti. Korban-korban yang ditemukan memiliki ciri-ciri fisik yang mirip pakaian mereka, bekas luka di tubuh, bahkan lokasi kejadian yang tersembunyi di tempat-tempat sepi. Semua itu mengingatkannya pada sosok Sumiati, gadis desa yang hilang tanpa jejak setahun lalu. "Aku mau cerita, tapi takut deh nggak percaya," kata Mira waktu itu dengan
Suara bergetar. Munawar kini menyesal karena ia langsung mengabaikan cerita itu, menganggapnya hanya omong kosong atau mimpi buruk biasa. Namun saat ini Munawar tak punya pilihan lain selain mendengarkan intuisinya. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam, bukan hanya demi mencari kebenaran, tapi juga untuk membantu Sumiati menemukan keadilan. Dengan cepat, ia mulai menyusun rencana. Ia akan menggunakan pengalamannya sebagai wartawan untuk mengungkap identitas pembunuh Sumiati. Setelah itu, ia akan menemui adiknya lagi dan meminta bantuannya. Pelan-pelan akan ditelusuri kasus ini, gumamnya. Lebih kepada dirinya sendiri. Ia sadar bahwa mencari pembunuh seorang gadis yang hilang setahun lalu bukan perkara mudah. Namun, jika ada satu hal yang Munawar kuasai, itu adalah kemampuan untuk menelusuri informasi dari sumber-sumber tak terduga. Informan-informannya tersebar di seluruh penjuru kota, tukang beca, sopir angkot, bahkan preman jalanan yang sering beroperasi di daerah rawan. Ia tahu pasti bahwa salah satu dari mereka pasti pernah melihat sesuatu yang bisa menjadi petunjuk penting. Munawar juga memutuskan untuk memanfaatkan media tulis untuk membantu pencariannya. Ia akan menulis cerita fiksi tentang Sumiati, menggunakan nama-nama dan detail-detail kasus secara halus. Dengan cara ini, ia berharap bisa menarik perhatian publik dan mungkin mendapatkan kesaksian dari orang-orang yang mengetahui sesuatu. Pengalamanmu akan kuangkat jadi cerita fiksi di koran, katanya pada dirinya sendiri. Tersenyum tipis. Ia tahu bahwa cerita horor selalu menarik perhatian pembaca, dan jika ia bisa menghubungkannya dengan isu-isu sosial seperti pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan, dampaknya bisa lebih besar. Sementara itu, di sisi lain, Sumiati terus melanjutkan aksinya. Ia tak peduli apakah korban yang ia serang benar-benar terlibat dalam pembunuhan dirinya, atau hanya orang biasa yang sekilas mirip dengan pelaku. Bagi Sumiati, semua orang yang berada di jalanan pada malam hari, terutama yang berbaju merah, adalah target potensial. Beberapa di antaranya berhasil ia lukai parah, sementara yang lainnya tewas di tangannya. Korban-korban yang selamat mulai bercerita tentang sosok hantu perempuan yang muncul tiba-tiba di hadapan mereka. Wajahnya berubah menjadi menyeramkan dan kemudian menghilang begitu saja. Cerita-cerita itu dengan cepat menyebar di kalangan masyarakat, membuat suasana kota Makassar semakin mencekam. Bagi Munawar, tekanan semakin besar. Ia tahu bahwa jika ia gagal menemukan pembunuh Sumiati, korban tak bersalah akan terus berjatuhan. Ia juga khawatir bahwa Sumiati yang kini dipenuhi amarah dan kebencian tidak akan berhenti sampai semua orang yang dianggapnya bersalah dihukum. Tapi Munawar tak punya pilihan lain. Ia harus bergerak cepat. Munawar mulai menyusun strategi berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari berbagai sumber. Ia memutuskan untuk memulai dengan mencari tahu lebih banyak tentang para pelaku utama dalam kasus ini. Berbekal insting jurnalistiknya yang tajam, ia menyusuri lingkungan sekitar. Tempat kejadian pertama kali Sumiati ditemukan tewas. Di sana, ia bertemu seorang tukang becak tua bernama Pak Rudi yang ternyata sering mangkal di area tersebut selama bertahun-tahun. "Pak, saya dengar dulu sering ada sopir angkot dan tukang ojek yang nongkrong di sini malam-malam," kata Munawar, mencoba memancing informasi. "Ada yang pernah cerita soal insiden aneh sekitar setahun lalu?" Pak Rudi mengangguk pelan, lalu menundukkan kepala seolah mencerna pertanyaan itu. "Ada satu kelompok yang sering mabuk-mabukan di sini, Mas. Anak-anak muda yang gak jelas kerjanya apa. Kadang gak ada penumpang, mereka cuma minum-minum sama teman-temannya. Ada 3 orang yang paling sering, tapi sekarang udah jarang kelihatan. Katanya sih mereka kabur ke Papua
Munawar mencatat nama-nama yang disebutkan oleh Pak Rudi. Ukang, Lalo, dan Ejo, 3 pemuda yang diduga kuat sebagai pelaku utama pembunuhan Sumiati. Walaupun mereka sudah tidak berada di kota, Munawar merasa bahwa ini adalah awal yang baik. Ia segera menghubungi beberapa kenalannya di dunia jurnalistik dan kepolisian untuk mencari informasi lebih lanjut tentang keberadaan mereka. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan pencarian, Sumiati tiba-tiba muncul di hadapannya. Wajahnya pucat pasi, matanya berkilauan seperti bara api, dan suaranya bergetar penuh kemarahan. "Kenapa kau berbohong padaku?" bentaknya. Suaranya bergema seperti raungan badai. "Dari getaran auramu, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu." Munawar mundur selangkah. Napasnya tersengal-sengal. Ia tahu bahwa Sumiati bisa membaca pikirannya, tetapi ia juga sadar bahwa memberitahunya lokasi pelaku sebenarnya bisa berbahaya. "Aku hanya mencoba mencari kebenarannya, Sumiati," ucapnya dengan nada tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. "Aku tidak ingin kau mengambil korban lagi tanpa alasan yang jelas." Sumiati menatapnya dengan intens, seolah mencoba menembus batas pikirannya. "Aku tidak peduli dengan alasanmu. Aku hanya ingin balas dendam." Suaranya dingin dan tanpa ampun, membuat bulu kuduk Munawar merinding. Namun, di balik kemarahannya, Munawar bisa merasakan kesedihan mendalam yang menghantui gadis itu. Meskipun demikian, Munawar tidak mengungkapkan informasi yang sebenarnya. Ia tahu bahwa jika ia memberitahu Sumiati bahwa ketiga pelaku telah melarikan diri ke Papua, Sumiati akan langsung mengejar mereka tanpa mempedulikan konsekuensi. Alih-alih, Munawar memilih untuk membeli waktu. Ia berjanji akan terus mencari kebenaran dan membantu Sumiati menemukan keadilan, tetapi dengan cara yang lebih aman. "Berikan aku waktu, Sumiati," katanya pelan. "Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja, tapi biarkan aku yang menangani ini." Sumiati terdiam sejenak, seolah ragu-ragu. Namun, pada akhirnya ia menghilang begitu saja, meninggalkan Munawar sendirian dengan perasaan cemas. Ia tahu bahwa Sumiati tidak akan puas hanya dengan janji kosong. Ia harus segera menemukan cara untuk menghentikan kejahatan ini sebelum lebih banyak korban yang berjatuhan. Malam itu, Sumiati melacak lokasi para pembunuhnya berdasarkan ingatan yang ia curi dari Munawar. Meskipun ia tahu bahwa informasi itu tidak lengkap, ia tak sabar untuk segera menghukum mereka yang telah merampas hidupnya dengan kekuatan gaib yang dimilikinya. Ia menembus batas-batas ruang dan waktu, mencari jejak ketiga pelaku di pelosok Papua. Di sisi lain, Munawar terus berjuang untuk menemukan solusi yang lebih bijak. Ia menghubungi beberapa kenalannya di kepolisian dan meminta bantuan untuk menangkap Ukang, Lalo, dan Ejo tanpa kekerasan. Ia juga menulis artikel di koran mingguan, mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan sebagai pesan moral kepada masyarakat. Namun, di balik semua usahanya, ia merasa bahwa waktu semakin menipis. Jika ia tak segera menemukan cara untuk menghentikan Sumiati, korban tak bersalah akan terus berjatuhan. Dan dalam kegelapan malam yang penuh misteri, nasib Sumiati, Munawar, serta ketiga pelaku pembunuhan itu terus bergulir menuju akhir yang tak terduga.